dapat. Anyway, tadi kita ngomongin soal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya. Selalu happy dan juga selalu sporty pastinya. Oke, hari ini kita akan bahas satu update. Ciro Alves akan menjadi pemain naturalisasi. Wow. Tapi sebelum itu gue mau sorotin dulu hasil pertandingan timnas Indonesia berhadapan dengan Filipina di laga perdana di SEA Games 2025 yang dihadapi atau yang dilakoni oleh Ivar Jenner dan kawan-kawan. Sayangnya memang Garuda Muda menelan kekalahan 1-0 dan ini membuat peluang dari Indonesia agak sempit ya untuk bisa lolos ke babak semifinal. Karena kalau kita lihat di grup A, Timor Leste yang saat ini menjadi runner up juga sudah mendapatkan 3 poin. Di grup B juga sama, Vietnam juga sudah punya 3 poin. Artinya meskipun Indonesia nanti menang lawan Myanmar, belum tentu lolos. Melihat dulu laga-laga terakhir yang akan dilangsungkan di grup A dan juga di grup B. Tapi kita berharap peluang itu masih ada. Amin. Oke, sekarang kita bahas Ciro Alves yang kemarin mendatangi Kanwil Kumham Maluku Utara bersama dengan asisten pelatih Malut United, yaitu Asgar Saleh untuk berkonsultasi. Dan di sana disambut juga dengan cukup hangat ya oleh Kakanwil Kumham Maluku Utara, yaitu Budi Argap Situngkir dan juga analis hukum, yaitu M. Sidik. Nah, setelah menyampaikan maksud dan tujuannya, kemudian ditanggapi positif juga, dan bahkan pihak Kanwil Kumham ini mendukung ya, karena Ciro Alves dianggap berkontribusi nyata untuk sepak bola Indonesia, termasuk juga untuk wilayah Maluku Utara. Ciro Alves salah satu pemain bagus, pemain hebat, yang juga punya pengalaman membela timnas Brazil di Piala Dunia U20, tentu menjadi modal berharga bagi ekosistem sepak bola Indonesia, khususnya di Maluku Utara. Dan Ciro yang juga sudah menetap di Indonesia sejak tahun 2019, ini juga punya kontribusi nyata ya, termasuk untuk beberapa klub yang pernah dibela. Oke, kita lihat dulu, ini adalah profilnya dari Ciro Alves. Nama lengkapnya adalah Ciro Henrique Alves Pereira e Silva. Lahir 18 April 1989 di Salgueiro, Brazil. Ciro sudah malang melintang di Liga Brazil dengan memperkuat beberapa klub ya, diantaranya Sport Recife di awal karirnya, kemudian juga pernah di Fluminense, Figueirense, dan juga klub-klub lainnya. Ciro pertama mendarat di Indonesia pada tahun 2019 setelah dari Liga Thailand bersama Chonburi. Nah, pertama di Indonesia bergabung dengan Persikabo 1973 dan langsung gacor. Setelah 3 tahun, Ciro hijrah ke Persib Bandung dan berhasil mempersembahkan 2 kali juara berturut-turut untuk Pangeran Biru. Ciro udah jatuh cinta sama Indonesia. Selain main bola di sini, tapi dia juga pengen membangun kehidupan bersama keluarganya di tanah air. Dan dia siap untuk menanggalkan kewarganegaraan Brazil demi menjadi WNI atau warga negara Indonesia. Dan tentu ini juga sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, di mana di sini tidak mengenal kewarganegaraan ganda. Lalu apa syaratnya supaya Ciro bisa menjadi WNI? Analis hukum Kanwil Kemenkumham Malut, M. Sidik, bilang bahwa sejumlah syarat yang harus dipenuhi Ciro sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, diantaranya sudah bertempat tinggal di wilayah Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Bisa berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945. Sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dijatuhi pidana, serta memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap, serta membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Nah, Ciro ingin menjadi warga negara Indonesia karena sudah 6 tahun menetap di Indonesia. Sementara istrinya, Maria Eduarda Mondadori, sudah lebih dulu menjadi WNI. Dan istrinya bilang bahwa memang keluarga menetap di Bandung dan ada rencana untuk buka usaha di sana. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman sempat melihat ada Ciro lalu lalang ke Bandung, atau mungkin ada pemberitaan juga, ini adalah salah satu tahapan untuk mengurus proses naturalisasinya juga. Nah, berbeda dengan istrinya, Ciro akan melakukan proses naturalisasi melalui jalur pesepak bola. Menurut aturan FIFA, pemain bola yang bisa dinaturalisasi adalah yang memiliki darah keturunan pendahulunya. Sementara Ciro adalah warga Brazil sehingga tidak bisa melalui jalur ini. Jangan sampai kayak Malaysia nantinya ya. Jalur lain adalah setelah tinggal 5 tahun berturut-turut tinggal di Indonesia dengan status menetap.
Nah, Ciro juga belum bisa melalui jalur ini. Kenapa? Karena di tahun 2021 yang lalu, dia sempat pulang ke negaranya karena kompetisi dihentikan. Sehingga kemungkinan proses naturalisasi Ciro Alves akan berlangsung di tahun 2027. Jadi memang sekarang ini masih dalam tahapan konsultasi. Sekarang pertanyaannya, apakah nanti kalau sudah menjadi warga negara Indonesia, Ciro akan memperkuat timnas Indonesia? Kalau kita lihat dari umur nampaknya agak berat ya. Ciro Alves sekarang usianya adalah 36 tahun. Kalau hitung 2027 baru proses, itu usianya sudah 38 tahun. Sudah relatif berumur ya. Tapi kalau kita lihat memang eranya Eloko Gonzalez juga waktu dinaturalisasi umurnya adalah 34 tahun. Terus, Sergio Van Dijk umurnya pada saat itu adalah sekitar 30-an tahun ya, termasuk juga Ilyas Pasojevic. Tapi itu kan era yang dulu, naturalisasi yang dulu-dulu ya. Sekarang naturalisasinya udah beda dan prioritasnya adalah pemain-pemain yang, main di Eropa, kemudian juga, usianya masih relatif muda sehingga ini bisa menjadi proyeksi jangka panjang. Dan yang pasti Ciro akan sangat menantikan laga berhadapan dengan Persib Bandung, yang mana ini akan dimainkan di pertengahan bulan 14 Desember 2025 dan ini merupakan laga tunda ya, nanti akan main di Kiraha. Sementara kalau menurut pelatih Malut United, Coach Hendry Susilo, ini akan seperti, pertandingan Persib A versus Persib B ya. Laga yang sangat emosional, beberapa mantan punggawa Persib Bandung yang saat ini memperkuat Malut United tentu akan, mencoba melakukan pembuktian, termasuk juga bagi Dimas Derajat ya. Dia ingin melakukan pembuktian kalau dimainkan. Dimas Derajat dengan status pemain pinjaman dan juga menjadi pemain terakhir ya yang didatangkan oleh Malut dari Persib Bandung, ini mencoba ingin melakukan pembuktian meskipun dia juga bilang bahwa kalau cetak gol nantinya, nggak akan melakukan selebrasi. Kalau kita lihat sejauh ini Dimas Derajat juga minute of play-nya masih relatif kurang ya dan belum menjadi pilihan utama di Malut United. Dari bergulirnya Super League, Dimas Derajat baru dimainkan, sebanyak 5 pertandingan dan itu juga nggak full, total menit bermainnya adalah 76 menit. Dan bukan tidak mungkin, nantinya Coach Hendry Susilo akan, memainkan 5 mantan pemain Persib Bandung untuk menjadi starting line up ya. Sama seperti ketika Malut United menghadapi Arema. Di sana ada Tyron Del Pino, terus juga Gustavo Franca, ada juga Ciro Alves, David da Silva, dan juga Fred Sbutuan. Dan terbukti cukup efektif di mana umpan dari Fred Sbutuan, kepada Tyron Del Pino mampu dikonversi menjadi gol, tapi sayangnya memang di pertandingan ini, Malut United hanya meraih hasil imbang. Fred sendiri main, menggantikan Yakob Sayuri yang kena sanksi dari, Komdis ya. Nah kalau kita lihat, Persib lagi on fire, lagi menanjak, nambah lagi win streak-nya di Super League menjadi 6 ya, sementara Malut, dalam 2 pertandingan terakhir belum mendapatkan kemenangan. Imbang lawan Persita, juga imbang menghadapi Arema. Ini menarik. Nanti akan kita preview lebih lebih lengkap ya, ketika jelang pertandingan, Malut United versus Persib Bandung. Yang pasti ini akan menjadi kabar yang baik ketika Ciro Alves akan menjadi warga negara Indonesia. Gimana menurut kalian? Oke, jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan bunyikan loncengnya, terus juga like, komen-komen, juga share kalau konten ini bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Adios.